Jadi meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Tidak mentang-mentang kamu seneng terus, yo saya seneng mau apa? Kan banyak yang begitu. Banyak orang yang kalau berargumen dasarnya seneng dulu terus dicarikan argumen rasionalnya belakangan. Jujurlah dengan dirimu sendiri, yo kamu sendiri yang ngerti mana kesenangan yang sebenarnya itu merusak. Khususnya dalam jangka panjang. Jadi rumus pertama orang bahagia itu untuk sampai pada bahagia, kita kan harus seneng. Sesuatu itu menyenangkan, pertama-tama syaratnya harus cocok dengan keinginan. Jadi keinginan nomor satu dulu. Karepmu apa? Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Sumbernya bahagia dan senang dari situ. Kalau keinginan saja kamu tidak jelas, jangan mimpi bisa senang. Pinginmu itu apa sih? Tidak tahu ya Pak, saya pingin apa? Ya nggak mungkin kamu senang. Karena kesenangan itu ketika keinginanmu terpenuhi. Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu senang. Kalau sudah senang, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa? Kenapa ada orang galau? Kenapa ada orang putus asa? Kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Maka rumus pertama untuk orang bahagia, manajemen keinginan. Oke, jadi kalau keinginanmu melampaui batas yang seharusnya kamu inginkan, kamu akan sumpek. Maka ayo dirumuskan keinginan. Katanya Epikuros, keinginan itu jenisnya 3. Ada natural necessary, ada natural unnecessary, ada unnatural. Natural dan wajib, alamiah dan wajib, ada alamiah yang tidak wajib, ada yang tidak alamiah. Alamiah wajib itu harus kita penuhi kalau kita ingin senang. Makan itu alamiah wajib. Pakaian itu alamiah wajib. Tempat tinggal itu alamiah wajib. Orang menyebutnya kebutuhan primer. Kalau ini harus kita penuhi. Mandi itu sebenarnya alamiah wajib. Maka jangan sampai kamu nggak mandi. Apalagi sampai berhari-hari. Ya. Ayo. Pengalaman juga ada, jangan-jangan. Jadi, mandilah. Ya di samping kasihan tetanggamu, ya kasihanilah tubuhmu. Hidungmu maksudnya. Jadi natural, necessary, alamiah dan wajib. Ini penuhi. Kalau ini jangan dipending. Makan itu alamiah wajib. Tidak usah bersumpah saya tidak makan Pak. Ya tidak, harus makan. Puasa boleh tapi harus buka puasa. Karena ini kebutuhan alamiah wajib. Begitu kamu langgar, kamu akan sumpek sendiri nanti. Baju itu termasuk alamiah wajib. Penutup tubuh. Kalau nggak kamu tutup, ya kamu akan galau sendiri. Ya coba aja nggak ditutup. Jadi natural, necessary. Yang kedua, ya yang alamiah tapi levelnya yang unnecessary. Unnecessary itu ya bahasa Indonesianya tidak wajib atau tidak sampai segitunya lah. Makan itu wajib, tapi makan yang mewah di restoran kelas tinggi itu unnecessary. Ya kalau levelmu nyampe ya dipenuhi aja, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Rumah itu, tempat tinggal itu natural. Setiap orang butuh naungan, butuh tempat tinggal. Tapi rumah mewah kelas apartemen
Itu unnecessary. Nggak harus begitu, yang penting punya rumah, punya kos-kosan, jelek juga nggak apa-apa. Bocor-bocor dikit nggak apa-apa, asal kamu masih punya rantang apa timba buat nampung. Kan malah enak, ada musiknya buat meditasi. Loh itu kan kalau hujan kan ritmenya mesti teratur. Itu kan kamu bisa meditasi dengan suara embermu yang kejatuhan air. Ya, manfaatnya di situ. Nggak harus yang mewah. Yang mewah boleh kalau memang kamu mampu, tapi itu unnecessary. Apalagi nggak mampu dipaksakan, itu malah nggak boleh. Terus ada yang unnatural, tidak natural. Ya banyak. Tidak natural itu misalnya harus punya kekuasaan, harus jadi gubernur, itu tidak natural. Harus punya pacar cantik, tidak natural. Harus banyak yang tidak natural kalian. Jadi natural necessary, natural unnecessary, unnatural. Hati-hati dengan keinginan yang tidak natural. Kalau tidak penting banget, mending tidak usah. Pak, saya ingin terkenal sekali, Pak. Jangan. Terkenal itu nggak natural. Tapi saya ingin jadi artis, boleh. Tidak apa-apa. Tapi terkenalnya itu jangan jadi keinginan. Biasanya yang tidak natural ini sumber kekecewaan, sumber sumpek. Pak, saya ingin tersohor sekali, terkenal, semua orang ngerti saya gitu loh, Pak. Kelihatannya nyaman, tapi karena dia tidak natural, di titik tertentu dia akan jadi sumber masalah. Mending tidak ada orang kenal kamu mungkin. Itu yang sering bikin saya sumpek. Saya ada langganan angkringan itu sekarang sudah jarang tak datangi. Gara-gara yang angkring ngerti sekarang kalau saya dosen. Awalnya aku santai wae, begitu ada mahasiswa datang, wah Pak Faiz, salaman cium tangan, salamat wis. Ya, kalau saya datang, wah ini Pak dosen, monggo Pak ngersakaken nopo, ndak enak, ndak natural sudah. Jadi unnatural, jangan dikira popularitas itu membahagiakan. Kekuasaan juga begitu. Jangan dikira kamu ngincer kekuasaan sampai mengorbankan banyak hal. Itu tidak natural. Kalau datang padamu nggak masalah, cuma nggak usah dikejar-kejar, dia unnatural. Nggak usah fokus ke situ maksudnya. Karena begitu dia kamu inginkan, dia akan jadi sumber kekecewaanmu. Kalau yang natural necessary, boleh kamu inginkan kalau memang dalam ring kekuatanmu, kapasitasmu. Kalau yang natural necessary, harus kamu inginkan. Biar kamu tidak ketipu. Jadi penataan pertama itu, ingatlah kategori-kategorinya. Jangan sampai kamu kebalik. Yang natural necessary dikorbankan untuk yang unnatural. Rumahnya dijual biar bisa sukses jadi lurah apa jadi camat. Nah itu unnatural unnatural disasar dengan mengorbankan yang natural necessary. Hasilnya bisa bunuh diri, bisa bikin stres luar biasa. Jangan dibalik. Jadi dahulukan yang memang primer. Yang sekunder, tersier ya tetap rankingnya belakangan. Oke. Ya punya pasangan ya, cuma harus cantik apa biasa-biasa saja, itu kan sekunder dan tersier belakangan. Yang penting laku dulu, baru nyari itu. Itu kan logikanya begitu. Jangan dibalik. Nah kalau kamu targetnya tinggi dulu, nyari yang putih, yang rambutnya panjang, ya tapi ra entuk-entuk. Padha wae itu, yang unnatural di Uber sementara yang natural necessary ditinggal. Yang wajib sing penting kan ono. Nah, perkara kualitas belakangan. Ya. Oke, jadi contohnya begitu. Karena ada orang kan yang ngejar kualitas sampai umur sekian puluh tahun ndak nikah-nikah. Yang penting kuantitas. Kualitas kan bisa diatur belakangan. Ya kalau kamu kaya ya operasi plastik kan bisa. Loh, kalau butuh plastik di rumah saya banyak. Terus rumusnya tadi ya. Yang pertama,
Kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga. Fokuslah keinginan pertama. Jadi fokusmu itu gimana caranya kebutuhan primermu terpenuhi cukup. Kemarin bulan lalu beberapa sesi kita ngomong para sufi. Persis inilah yang dilakukan para sufi. Untuk dunia, kejarlah yang primer saja. Setelah itu ayo kita ngejar akhirat. Bahwa nanti yang nomor 2 sama nomor 3 datang, ya silahkan aja, cuma enggak jadi fokus lagi. Datang ya biar datang aja dan enggak terikat dengan itu. Enggak butuh kaya, enggak butuh terkenal, enggak butuh banyak yang suka, enggak penting. Tapi kalau itu datang, ya biar aja datang. Kita enggak terikat sama itu. Jadi untuk dunia, penuhi yang nomor 1 saja. Kalau yang nomor 2, itu rumus kedua. Kita boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak kontraproduktif. Kontraproduktif itu kita pinginnya seneng malah sebaliknya. Jadi susah. Punya rumah saja cukup. Tapi karena kita mengejar rumah yang mewah, akhirnya kita utang. Begitu kita utang, ya benar kita punya rumah mewah, tapi tiap hari nggak bisa tidur. Mikir bayar utang. Itu namanya kontraproduktif, rumus kedua. Boleh sih kamu memimpikan level kedua, yang natural unnecessary, tapi hitunglah jangan sampai hasilnya justru sakit, bukan seneng. Kalau hasilnya malah sakit, itu berarti keliru. Wong tadi kita nyari seneng kok, biar bahagia. Logika ini mungkin boleh dipakai bagi perempuan-perempuan yang mau poligami, mau dipoligami. Istri 1 itu primer, cukup. Tapi istri 2, 3 itu unnecessary. Kalau hasilnya hanya sumpek, gegeran, galau, ya mending nggak usah. Itu namanya bunuh diri. Pakai rumusnya Epikuros loh ya. Jadi harus dihitung beneran. Mau nambah 1 lagi, tapi kok hasilnya tawuran tiap hari, sumpek aku. Berarti jangan. Kalau kamu nekat, itu namanya nggak jadi seneng, jadi sumpek. Jangan. Ya apa-apa kamu harus pinter ngitung ini. Kalau di Epikuros rumusnya jangan sampai menimbulkan sakit, itu aja kuncinya. Kalau menimbulkan sakit berarti enggak. Terus keinginan yang unnecessary yang nomor 3 itu biasanya senengnya sebentar, tapi dalam jangka panjang akan melahirkan kecewa, tidak puas, tidak nyaman, bahkan kesehatan yang rusak. Ya kayak makanan mewah tadi, makan di restoran, junk food tiap hari. Sekarang enak, tapi dalam jangka panjang kesehatanmu jatuh. Terkenal, enak, tapi dalam jangka panjang mungkin kamu akan banyak kecewa, banyak disusahkan oleh keterkenalanmu. Karena kamu terkenal, terpaksa kemana-mana kamu mikir penampilan. Masa orang terkenal kok kayak gini? Bajunya harus bagus dong, harus tampilnya enak dilihat dong, harus malah mahal, malah menyusahkan. Sukses juga begitu. Sudah terlanjur kamu mengejar kesuksesan materi, begitu kaya luar biasa, ya kayak tadi kamu jadi sumpek sendiri. Melindungi hartamu, mengembangkan hartamu, muter modalmu, dan seterusnya. Harusnya orang hartanya lebih banyak itu kan lebih santai. Tapi dalam kenyataannya yang hartanya lebih banyak, lebih capek, lebih sumpek. Itu karena cara berpikirnya mengabaikan yang natural necessary, fokusnya pada yang unnatural atau yang unnecessary. Jadi keinginannya harus ditata. Terus ya penataan itu tidak hanya memperhatikan sekarang, tapi juga jangka panjangnya. Jadi, tatalah keinginan. Kuncinya orang bahagia yang pertama. Dari keinginanmu yang beres,
keinginanmu yang mudah dipenuhi, berarti segera kamu akan sampai pada kebahagiaan. Tapi kalau keinginanmu susah dipenuhi, ya masih lama bahagianya. Terus, setelah keinginanmu beres, sekarang baru kamu ngitung kesenangannya. Oke, kayak tadi ya, kesenangan itu fitrah. Kamu nggak usah galau kalau, Pak, saya itu kok pingin seneng terus ya, Pak. Ya memang itu manusia, nggak ada manusia kok pingin susah. Kalau kamu bilangnya, Pak, dalam hidup saya mau susah, Pak. Oh itu, ya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak ada orang yang kok cita-citanya susah. Itu fitrah. Nah, ada beberapa catatan dari Epikuros. Yang pertama apa? Meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Pinter-pinter mengatur. Jadi, Pak, saya senang sekali kalau minum Coca-Cola, soft drink, dan lain-lain. Enak, tapi tidak harus kamu penuhi terus-menerus. Ya bisa kamu analogikan rokok, kan ada yang ngerokoknya luar biasa itu, seneng. Ya jangan terus-terusan, mikirnya agak jangka panjang. Jadi meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Tidak mentang-mentang kamu seneng terus, yo saya seneng mau apa? Kan banyak yang begitu. Banyak orang yang kalau berargumen dasarnya seneng dulu terus dicarikan argumen rasionalnya belakangan. Nah, jujurlah dengan dirimu sendiri, ya kamu sendiri yang ngerti mana kesenangan yang sebenarnya itu merusak. Khususnya dalam jangka panjang. Jadi rumus pertama orang bahagia itu tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ada kesenangan yang menyebabkan kesulitan. Kemudian ada kesenangan yang menyebabkan kesulitan sementara, tapi nanti menghasilkan kesenangan. Itu kita harus cermat benar ngitungnya. Kamu ke dokter, itu kan dapat kesulitan sementara, sakit loh. Apalagi ke dokter gigi, mendengarkan suara mesinnya yang wing, itu aja kamu sudah geli. Tapi kalau kamu nggak mau sakit sebentar, ya kamu akan merasakan sakit yang lama. Maka ikhlaskanlah sakit sebentar. Minum obat itu pahit, tapi kan sebentar. Setelah itu kamu nyaman. Ada jenis kesenangan kayak gini. Maka tidak apa-apa kamu susah sebentar demi kesenangan yang lama. Ada banyak hal. Belajar itu kan tidak enak. Lebih enak nonton TV, main HP. Tapi sumpek mau belajar sebentar, akan ketemu seneng yang luar biasa di masa yang akan datang. Jadi tidak apa-apa kamu sumpek sebentar hari ini. Ngaji kayak gini masa enak? Ya kan? Kamu mending di luar nongkrong, ngobrol, main gitar. Tapi tidak enak sebentar, mungkin besok ada senengnya. Masih mungkin ya kalau ngaji. Ya kan aku tidak ngerti konteks hidupmu masing-masing. Kamu sendiri yang bisa ngitung. Kok besok kamu malah menganggap ini hasilnya sumpek? Ya jangan ngaji. Pak, saya ngaji filsafat itu tambah stres, Pak, tiap hari mikir yang aneh-aneh. Loh ya jangan ngaji. Kalau kamu tetap ngaji, itu namanya bunuh diri. Nyari sumpek, wong hidup itu nyari seneng kok. Malah kamu nyari sumpek. Jadi itu rumus selanjutnya, lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkan keinginan itu sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Itu juga rumus selanjutnya. Jadi ya lebih baik nggak nonton sepak bola daripada besok dimarahi dosen karena nggak masuk kuliah. Nah, itu membatalkan. Jadi nanti malam nggak usah nonton sepak bola, mesti kalah. Jadi itu rumusnya. Jadi lebih baik apa dikorbankan keinginan itu
kalau dikejar malah mengorbankan yang lebih penting. Oke, itu rumus selanjutnya. Kemudian, ya kayak tadi, kadang-kadang orang harus menanggung sakit sebentar demi kesenangan yang lebih panjang. Atau kesenangan yang lebih lama, atau kesenangan yang lebih dalam. Sakit sebentar, tidak apa-apa. Itu rumusnya kesenangan yang kedua.